review dan kritis artikel, yaitu pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, di sini itu yang pertama ada motivasi atau isu penelitian dan research gap. Motivasi atau isu penelitian itu perusahaan akan memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Penggunaan teknologi yang strategis dapat meningkatkan kriteria ekonomi dan perkembangan program unggulan juga penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja keuangan. Nah, kritiknya itu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada research gap, yaitu ada nilai sosial perusahaan yang meningkat, maka pasar akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan, menurut Malvin dan Wijaya tahun 2016. Yang kedua, itu nilai positif bagi perusahaan di mata investor. Nilai positif dengan IT capabilities akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, menurut Alanaita dan Survana pada tahun 2014. Dan yang ketiga itu ada perusahaan yang mampu menghasilkan laba dengan maksimal dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, menurut Estuningsari et al. Tahun 2014. Nah, kritiknya itu research gap dalam penelitian ini tidak didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Research gap yang dituliskan dalam penelitian ini hanya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini saja. Nah, selanjutnya itu ada fenomena, yaitu berdasarkan data indeks harga atau IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019. PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang saham gabungan tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 79 miliar. Nah, kritiknya itu penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik, hanya saja untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang terkait dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba, dividen, dan risiko di masa mendatang, menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini tahun 2014. Yang kedua ada investasi dalam memecahkan masalah sosial, menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis dan membantu perusahaan untuk mencapai dana saing mereka, menurut Sunarvo, Nugroho, dan Irham tahun 2015. Informasi teknologi merupakan peranan penting dalam perubahan sosial dan ekonomi, menurut Herwianti tahun 2015. Dan yang keempat itu ada suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, menurut Chandra tahun 2016. Yang kelima ada informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan investor untuk pengambilan keputusan, menurut Hainun dan Nurdiawansyah tahun 2014. Dan yang terakhir itu ada penggunaan sumber daya secara optimum dengan tata
dengan cara meminimumkan biaya produksi menurut Christos tahun 2018. Kritik di sini itu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel yang menjadi referensi artikel tersebut sudah dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitiannya. Nah, selanjutnya itu ada kebaruan atau novelty dari penelitian, yaitu adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Kritiknya ini, peneliti tidak menulis secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya itu ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Nah, kritik di sini itu peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah digabungkan dalam hipotesis penelitian ini. Perumusan masalah di atas diperoleh dari hasil review. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap ekonomi performance. Selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Kritiknya itu peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas. Tujuan penelitian ini telah dijelaskan dalam hipotesis penelitiannya. Selanjutnya itu ada kontribusi penelitian. Studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik, dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, kritiknya itu peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Penelitian telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Nah, slide selanjutnya itu ada grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada teori signal. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif atau pihak perusahaan ini memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua itu ada teori legitimasi, menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat menurut Nasir, Kurnia, dan Hakri pada tahun 2013. Dan yang ketiga ada teori stewardship, yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya, menurut Gumanti dan Jember pada tahun 2018. Nah, kritiknya itu peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit serta diperjelas dengan keterkaitan pada setiap variabel yang diteliti dalam penelitiannya. Selanjutnya itu ada keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang digunakan. Yang pertama, teori signal ini memiliki keterkaitan pada variabel
economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Nah, yang kedua itu dari teori legitimasi, yaitu memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dan arah perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, teori stewardship memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward ini berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Nah, kritiknya ini, peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan teori yang digunakan pada setiap variabel penelitiannya. Nah, di sini itu ada kerangka konseptual. Di sini CSR itu sebagai variabel X1, IT capability sebagai X2, dan superior performance itu sebagai X3. Nah, variabel Y-nya itu economic performance. Kritiknya ini, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambaran kerangka konseptual ini dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. H1 sama dengan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, H3 ini superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya ini redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitiannya. Selanjutnya itu ada metode penelitian yang digunakan. Di sini rancangan penelitiannya itu ada jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisanya itu menggunakan metode regresi data panel yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, definisi operasional model itu ada 4. Ada economic performance dengan rumus berikut, ada CSR dan rumusnya, ada IT capabilities dan rumusnya, dan superior performance dengan rumusnya. Dan kalian bisa melihat sendiri rumusnya di sini. Nah, selanjutnya itu teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Analisisnya terpilih dari 16 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dari 167 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 5 tahun. Jumlah data yang digunakannya itu sebanyak 80 data. Nah, jenis datanya ini termasuk data sekunder yang diambil dalam metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji kelayakan itu menggunakan regresi data panel dan uji hipotesis. Metode analisa data dan uji berpasangannya itu menggunakan uji Coe, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, di sini itu ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kalian bisa melihat sendiri rumusnya. Nah, kritiknya ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Fuse. Pembahasan hasil penelitian.
Teknik pemilihannya itu menggunakan uji Cow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, dan model regresi data panel yang cocok digunakan yaitu RAM atau Random Effect Model. Nah, di sini tuh ada uji Cow, kalian bisa melihat sendiri. Selanjutnya ada uji Hausman, dan selanjutnya ada uji Lagrange multiplier. Nah, di sini ada uji hipotesisnya, kalian bisa melihat sendiri bagaimana hasilnya. Dan ini uji T-nya. Nah, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakannya itu peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu random effect model dalam regresi data panel. Uji hipotesis yaitu setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritiknya itu, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptifnya. Nah, kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya itu, kritiknya sudah cukup jelas. Peneliti telah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitiannya. Keterbatasannya itu, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian ini. Sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya. Nah, untuk implikasinya itu, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.